Hai guys, bersama Bang Boy. Yes, semangat lagi, semangat terus kita untuk mengcounter narasi hoax anak-anak Abah, anak-anak Megachan yang sedang bersatu sekarang untuk nyerang Jokowi mengenai kereta cepat. Wah, kita mah nggak takut, kita mah benar, kita mah punya bukti bahwasanya Jokowi nggak korupsi. Inilah bukti-bukti yang akan Bang Boy paparkan ke kalian semua. Kita bahas ini mengenai yaitu kereta cepat yang ada di Arab Saudi. Kenapa? Kenapa dengan biaya yang sama rutenya bisa lebih jauh, bahkan 10 kali lipat daripada Indonesia? Kita bantai, guys. Dan siap-siap telah tercengang bahwa ternyata antara Indonesia sama Cina itu pembagian 60-40. Siap-siaplah kalian tercengang dan semakin kagum sama langkah Jokowi. Kita bahas nih dia resmi. Andromeda Mercury, seorang orang jurnalis, pertama. memberikan narasi menyesatkan dengan membandingkan biaya kereta cepat Arab Saudi dengan Indonesia. Pastikan Arab Saudi lebih murah. Ya iyalah. Andromeda. Host yang nggak pernah melewati batas terbaiknya sebagai host, tiba-tiba berita seperti ini langsung dimakan mentah-mentah oleh dia dan di-share. Wow. Inikah sekelas Andromeda? Sebeginikah kualitasmu Andromeda sebagai host? Ya, bahkan dengan narasi dua proyek ini sama-sama menggandeng Tiongkok. Wow, makin bombastislah penggorengan itu untuk semakin nyerang Jokowi. Set Didu bahkan menantang Termul. Weh Termul, jawab ini. Wah, mengenai yang di Arab, kenapa sampai 1.500 km dengan biaya yang kurang lebih hampir sama. Ya, kurang lebih hampir sama. Oke. Dikonfirmasi lagi sama anak abah yang suka makan tai ontai nih. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Gimana? Siapa yang rugi, bangsat? Dan sekarang saya kepo bagaimana ternakan-ternakan Mulyono membela nabinya. Saya kepo narasi apa yang bakalan dipakai ternakan-ternakan Mulyono untuk melindungi nabi mereka. Saya kepo. Ya bayangkan aja di Arab Saudi 112 triliun, kereta cepat itu sejauh 1.500 km. Sedangkan di Indonesia dengan anggaran yang hampir sama, panjang rel cuma sejauh 150 km. Selisihnya 10 kali lipat, bangsat. Kalau berkaca dari anggaran dan panjang rel kereta cepat di Arab Saudi, harusnya dengan anggaran segitu, setengah dari Pulau Jawa itu sudah terbangun kereta cepat. Tapi sialnya di tangan Mulyono dengan anggaran segitu besar, kereta cepat cuma terbangun Jakarta-Bandung. Oke. Saya panggil apa? Ibu, Mbak, atau Neng? Atau ya, Neng Gelis? Gini, Ibu ya. Ibu pernah sekolah, betul? Tapi tolong makanannya diperbaiki. Ibu tahu makanan 4 sehat 5 sempurna? Itu makan. Itu konsumsi. Ada susu di situ. Jangan kencing onta sama tai onta kok Ibu makan. Akhirnya buntu otak Ibu kan untuk memahami proyek mengenai di Arab sama Indonesia. Buntu otak Ibu. Langsung buntu. Makanya aku bilang makan dan minum 4 sehat 5 sempurna supaya cerdas. Oke dong, harus oke dong, langsung aja ya, supaya kita mencerdaskan Set Didu, Andromeda sama ibu ini dan juga para terjal. Kita gabung aja ya, ternak dajal untuk memahami mengenai perbandingan kereta cepat Indonesia sama Arab Saudi. Ini dia. Anda kembali di One on One, pemirsa. Kami masih membahas hal yang seru terkait dengan bagaimana kemudian nanti nasib dari beban utang WUS ini bersama dengan anggota Dewan Ekonomi Nasional, ada Mas Aryo. Mas Aryo, banyak publik yang menyatakan begitu ya, bahkan membandingkan bagaimana proyek kereta cepat di Indonesia WUS dengan pembangunan land bridge 15.000 km ya di Arab Saudi yang justru jauh sekali biayanya dibandingkan dengan Indonesia. Apa sih Mas jawabannya? Karena kemudian kata-katanya kalau kami baca begitu ya, komentar netizen bahkan para pakar, pakai ekonom. Ini katanya proyek ngibul, Mas.
Ya kan barangnya ada, nggak ngibul lah. Itu dia, itu statement yang benar. Barangnya ada dan itu nggak ngibul. Ini sama juga SMK, ya. Barangnya ada, berarti nggak ngibul. Lanjut, kata cepat. Jadi gini, kalau saya lihat ya, tadi satu kalau saya tekankan di awal, ya yang proyek yang di Saudi kan sebenarnya itu belum mulai konstruksi secara masif ya. Jadi Yes. ya oke, ini mungkin masih di atas kertas gitu ya, angkanya segitu. Karena kita ada nih Mbak, saya bisa kasih contoh perbandingan ya di Amerika Serikat, Mbak. Nah, tunggu. Berarti nggak apple to apple. Nah, apple to apple tuh ternyata ada guys di Arab Saudi yang kereta api cepat juga yang sudah jadi, itu dia. Nah, ini kalau mau membandingkan apple to apple sama kereta cepat di Arab juga yang udah jadi, supaya nggak balul ya. Nah, coba guys ya. Namanya adalah kereta cepat tinggi Haramain. Panjangnya 449 km. Ini sama dengan 3 kali lipat jarak Jakarta-Bandung. Berapa biayanya guys ya? 60 miliar. Ini sebenarnya mata uang Arab. Kalau didolarkan 16 miliar US dollar. Kurang lebih berapa? Ya, kalikan saja, capek saya mengalikan itu. Pokoknya 200-an triliun lah ya, 2 kali lipat dari yang ada di Indonesia. Loh, Bang, kok biayanya 2 kali lipat sementara jaraknya 3 kali lipat? Ya ini tadi. Siap-siap mendengarkan fakta-fakta yang siap mencengangkan? Udah siap. Ini dia. Di California ya, mereka bangun kereta cepat ini udah 18 tahun. Cost-nya tadinya 33 miliar dolar, sekarang udah membengkak jadi 106 miliar dolar. Belum selesai juga. Itu pun yang juga dialami oleh China pada saat membangun kereta Di cepat awal pertamanya tadi di jalur awal yang dibangun oleh Tiongkok, Beijing Tianjin, Lihat. itu cost of run-nya itu double. Mampus. Ya, jadi kalau menurut saya tadi kita membandingkan sesuatu yang oke, ini satu ini udah jadi, satu belum. Bisa aja sih di Saudi nanti lebih kecil. Kenapa? Karena satu, kalau dia lewat gurun kan nggak ada bebasin lahan dari siapa-siapa. Terus kita bisa nggak perlu pakai jembatan gitu ya, bisa add grade gitu. Itu jauh lebih murah memang Tapi biaya beban konstruksinya. angka anggarannya hampir sama loh, 112 triliun dan juga di kita WUS 113 triliun. Iya. Arab Saudi 1.500 kilometer gitu Iya, kan. itu tadi. Makanya saya bilang kan ini Dengar, Mbak, masa dengar. perencanaannya Masuk di mereka akal. ya. Makanya kalau kita lihat Dengar aja dulu, nggak usah akal. Dengar dulu. Ibu jangan-jangan Mbak makan teh onta juga. ini nggak masuk di akal banget, ini kan. Oh ya, kesannya apa kita bego banget gitu ya sih. Tapi tadi kalau kita membandingkan ini sesuatu yang belum jadi gitu ya, masih hitung-hitungan di atas Betul. kertas dengan kita yang sudah jadi. Saya juga bisa ngambil contoh. Tadi di California udah 18 tahun bangun, di Inggris Mbak udah 13 tahun bangun. Udah membengkak berkali-kali lipat, belum jadi juga barangnya gitu ya. Tapi tadi bisa aja kalau saya lihat di Saudi akan lebih murah. Kenapa? Tadi kan mereka Dengerin. lewatin gurun, artinya Gurun. pembebasan lahan nggak perlu, konstruksi pun bisa lebih cepat gitu ya. Dan Satu, ya gurun itu nggak ada yang punya. Jadi kalau Set Didu sebagai makelar tanah mau ambil tanah di gurun di Arab Saudi, silakan. Ya satu ya. Oke, lagi. tadi tidak perlu ada terowongan, tidak perlu ada Terowongan itu yang paling membangga itu ketika membangun terowongan, guys. Harus mengebor gunung. jembatan yang layang segala macam. Jembatan layang. Ketika tanahnya yang akan dilalui adalah super landai, kan nggak mungkin kereta api langsung. Emang kereta api cepat, ini cepat loh. Langsung masuk ke dalam. Makanya butuh rute yang betul-betul harus diminimalisir, yaitu entah turunan atau tanjakan, karena itu kereta cepat. Ya bayangkan, nanjak kayak gini, apa nggak langsung terbang dia? Ini kereta api cepat guys, jadi butuh tanah yang nggak landai, yang nggak menjulang tinggi. Nah, Arab Saudi itu lihat Arab Saudi, emang ada itu gurun betul gurun juga, kan enggak. Mantap kali penjelasan Bapak ini. Akan memungkinkan kalau itu akan lebih murah, tapi apakah tadi perbandingannya seperti itu? Ya saya pribadi nggak bisa menjawab ya, karena nanti harus dibuktikan ketika sama-sama udah selesai gitu kan. Itu kan lebih fair gitu kan. Ya, karena kita semua sepakat dengan mimpi memiliki kereta cepat
Indonesia begitu ya sebagai kalau kita bisa sebutkan kita masih negara berkembang kemudian memiliki kereta cepat itu sebuah impian besar. Kita pun juga ingin meraih itu dan kemudian bus terjadilah gitu ya kebanggaan Indonesia. Tapi yang tidak kita sepakati dan bagaimana kemudian perencanaan di awal itu tadi Mas, termasuk juga struktur dari pembiayaan yang ini, banyak guys. pihak yang menyebut cukup agresif, terlalu terburu-buru. Dengar, guys. Anda menilai seperti apa? Ya kalau saya lihat dulu ada faktor geopolitik ya, bahwa Cina sama Jepang lagi compete nih jualan gitu kan ke Indonesia gitu ya. Cina, Jepang menawarkan 7525, ya Cina mungkin nggak mau kalah gitu ya. Cuma kan ya kita harus pinter-pinter kan. Oke, kalau Cina menawarkannya tadi utangnya ke pemerintah 100% ditanggung pemerintah, ya ini utangnya ke KCIC dong, joint venture. Anda tanggung 40%, saya tanggung 60% gitu. Kalau ada apa-apa ya kita restru gitu. Ya Ini yang belum diekspos ke publik, ya. Mau pembuatannya, pembiayaannya, keuntungannya itu ternyata 60-40. 60 antara KCIC Indonesia, KAI Indonesia, yaitu 40 dari kereta api cepat Cina. Minjem ke bank yang ada di Cina. Jadi kalau saat ini masih rugi, ya, mau bayar utangnya, mau bayar bunga utangnya, itu tetap dibagi 60-40 antara KAI sama kereta cepat di Cina. 60-40 guys. Ya, kenapa nggak memilih Jepang? Akan terjawab semua ini sebenarnya ya. Akan terjawab semua ini sebenarnya. Memang kalau dilihat di Tiongkok ya, kalau saya pelajarin ya, di Tiongkok tadi struktur pendanaan itu memang lebih konservatif. Yes. Ada 50-50, beberapa kalau saya lihat ada 75-25 dibalik Mbak. Jadi modalnya itu 75, pinjamannya yang 25 gitu ya. Tapi tadi saya kira ada faktor geopolitik di depan ya, ada kompetisi itu. Tapi all in all ya kalau saya lihat Mbak, oke, ya memang ini ada masalah. Kita harus akui. Yeah. Kita bisa restrukturisasi dan kita jalankan restrukturisasi ini secara B2B gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara aspek lebih luas Mbak, manfaatnya ya. Kemarin saya diupdate udah 12 juta penumpang selama 2 tahun Lebih terakhir. Ini sudah jauh ya kalau kita lihat ya Mbak. Memang kalau di targetnya kita dulu sekitar, jadi kan tadi Cina itu di awal 64.000, tapi 2022 ya kita survei lagi lah yang lebih ya kalau saya mau bilang lebih benar atau lebih apa susah, tapi ya kita coba lebih dalam surveinya. Kita turunin angkanya ke 29-31 ribu. Sekarang kan kita 18 ribu, kalau weekend mungkin udah 22 ribu gitu ya. Ya memang ini akan butuh waktu untuk sampai ngehit itu. Tapi saya kasih perbandingan ya. Di bulan Agustus Mbak, dalam 1 bulan kereta Wus ini mengangkut 533 ribu penumpang. Mampus loh. Kereta Jakarta Semarang, Jakarta Jogja, Jakarta Surabaya kalau digabung itu hanya 44%-nya. Artinya Mbak, ini dinikmati oleh banyak orang. Dulu kalau belum ada Wus, kereta Jakarta Bandung kita masih pakai Parahyangan gitu ya. Itu penumpangnya sehari mungkin 8.000, 9.000. Terus kemudian kalau weekend mungkin naik ke 10, 11.000 gitu ya. Sekarang weekday saja 17-18 ribu dengan harga tiket yang tadi lebih mahal dibandingkan Parahyangan. Tentunya juga karena datang lebih cepat. Weekend bisa 20-23 ribu. Kalau lagi long holiday, wah itu udah mungkin Mbak juga pernah nyobain gitu pas long holiday ya penuhnya kayak gimana. Gitu. Jadi ya ini menjadi pilihan buat masyarakat. Oke, kalau yang punya uang mau butuh waktu cepat dia bisa naik bus. Saya kemarin baru ngobrol sama teman-teman di KCIC bilang, Mas sekarang travel yang dari Bekasi ke Bandung itu ada yang 50.000, 75.000 gitu, gara-gara bus. Penting harga, tapi kan ya bagus buat kita karena itu memberikan pilihan yang lebih banyak buat masyarakat. Oh ya, saya nggak bisa naik bus. Oh tapi karena ada bus, tiket travel jadi lebih murah. Ya itu kan ada benefit tidak langsung gitu ya. Terus Mbak bisa. Berarti, maaf. Berarti nanti ini akan berdampak juga kalau Jakarta Surabaya terrealisasi, maka akan berdampak bagi penurunan harga tiket pesawat berarti. Ya. Berarti seperti itu. Lihat dari kalau 12 juta ini
tadinya dia harus naik mobil ataupun naik travel, itu kan ada berapa banyak kemacetan, polusi ya. Ya. Jadi saya kira dampak ekonominya ada, terlihat gitu ya. Jadi kalau ada orang-orang yang menurut saya dulu meragukan, oh ini kita perlu nggak sih ini apa segala macam menyerang Pak Jokowi ya. Kalau saya lihat ya kita coba objektif ngelihat ya ini manfaatnya kelihatan. Dan ini baru tahun kedua. Yes. Kita belum ngebayangin kalau ini nanti 10, 20, 30 tahun lagi kan seperti apa. Mungkin Jakarta Bandung udah jadi satu kota yang bergabung, Mbak, gitu ya. Kita nggak tahu. Kan, Branding. ini kan megapolitan kan perkembangan Jakarta makin ke arah. Aku merinding dan terharu. Makasih Pak Jokowi, Pak Jokowi. Ini terharu bangga guys ya, terharu karena bangga. Gila, nggak ada yang berani loh. Semua para ahli ekonomi, orang yang paham mengenai kereta cepat, yang paham tentang kereta, mereka mundur semua. Pak Jokowi maju. Tapi tetap Pak Jokowi fokuskan untuk ngecek semuanya. Jangan ada mangkrak, jangan ada markup. Kalaupun ada markup, tapi jelaskan kenapa markup. Wah, terharu bangga guys. Timur gitu ya. Kalau dulu Pak Bambang Brojo dari Bappenas sempat menyampaikan kajiannya, ya ini mungkin nanti Jakarta Bandung itu akan menjadi satu super megapolitan gitu ya. Jadi Karena konektivitas yang iya, dibilang cukup cepat iya, ini. Iya, iya. Dan tadi ya kalau saya lihat yang paling penting saya gitu ya, yang sebagai dulu yang pernah terlibat, kita coba menyelesaikan banyak masalah di WUS bersama teman-teman dari Kementerian BUMN, Perhubungan, Keuangan. Ya Mbak, kita ngeliat, oh ini ada banyak nih lesson learned gitu yang kita bisa pakai kalau kita mau membangun Jakarta Surabaya. Gara-gara proyek WUS ini saya ada baca satu buku namanya Mega Project, Mbak. Ini satu profesor di Oxford yang nulis. Menarik nih, dan saya kadang-kadang kalau lagi baca ini suka ketawa-ketawa sendiri. Ini kejadian nih di WUS, gitu apa yang dia bilang gitu kan. Contohnya gini, dia punya database project-project mega project yang nilainya billion of US dollar butuh waktu tahunan. Itu cost overrun-nya rata-rata 40%. 40% cost overrun-nya on average ya. Terus dia bilang, dia membedah kenapa sih ini terjadi gitu ya. Nah, salah satu analisisnya adalah dulu kebanyakan proyek mega project ini yang cost overrun-nya tinggi sekali, itu mereka merencanakan sambil membangun. Iya kan? Dia rencanain sambil ngebangun nih. Padahal harusnya kita rencanain dulu bener, plannya, pembebasan lahan, pendanaan, nanti strategi konstruksinya, oke, baru kita bangun gitu kan. Nah, banyak proyek-proyek mega project itu terjadi nih paralel gitu. Dan itu yang Anda lihat saat ini di WUS? Ya, waktu di WUS ada lah semacam itu. Tapi kan ya, untungnya kalau menurut saya dulu ya koordinasinya berjalan dengan bagus, kerjasama dengan Tiongkok juga bagus, segala macam. Ya kita bisa minimalkan lah cost overrun. Ya, itu dia. Dengar tuh. Ingat, dia ini menjelaskan tapi juga ada mengkritik ya. Itu bagus. Kritikan itu bagus banget. Bahwasanya selesaikan dulu mengenai misalnya pembebasan lahan. Ya, baru masuk ke proyeknya. Enggak, proyek dulu dijalankan baru langsung ke pembebasan lahan. Ini saran yang bagus. Ini butuh pengalaman. Sama kayak orang bilang, jangan bangga dengan produk orang lain, banggalah dengan produk Indonesia. Hei orang tua, perhatikan ini. Kenapa Cina dipilih? Satu alasnya adalah karena Cina mau berbagi teknologi. Nanti kedepannya Indonesia nggak lagi butuh Cina. Indonesia akan merakit kereta aja sendiri. Paham nggak kalian semua? Hah? Ini cerdas sih. Habis ini Bang Boy akan bahas juga mengenai jawaban kenapa Jepang yang ditolak, malah Cina yang dipilih. Itu ada matematikanya guys. Bapak ini juga jawab. Bapak jawab aja Bapak dengan leluasa, dengan tenang. Karena yang akan berhadapan dengan para terjal, ternak dajal itu biar Bang Boy dan teman-teman yang lain ya. Karena mereka itu butuh kekerasan sedikit. Kalau Bapak mah tenang, kalem saja, kalem, berintegritas. Jangan ikut-ikut saya didu ya Bapak ya. Tiba-tiba nyemplung laut, naik bambu, boyo abah. Lalu teriak ini mafia, kau mafia. Jadi Bapak tetap aja mengedukasi, menjelaskan dengan sebenar-benarnya. Ya anak-anak Abah, kita berurusan, ya.
Jangan nyinyiri bapak ini. Wah, ini mah termul. Ini mah gengnya Jokowi. Ya emang harus mereka yang menjelaskan. Karena mereka yang buat. Lu mau siapa yang menjelaskan kalau nggak mereka? Kurang ajar. Tapi biarlah. Emang seperti itu isi otaknya Dajjal. Thank you. Support terus Bang Boy. Bye-bye.